segala elemen udah dilewatin dari darat, air, terus juga bebatuan, gimana ya Anda? Waduh, Rasanya Valen. bisa buka dulu nggak helmnya? Luar biasa. Oh iya. Ya ini tadi. Jadi sebenarnya untuk episode kali ini kita nyenengin Irianda karena Irianda ini bisa nyoba motor trail dengan segala tantangan, tanjakan, turunan, mana yang paling ekstrim? Semuanya ekstrim. Pokoknya saudara, saya sampai lupa lepas helm. Om Dimas, ini saya kenalin dulu deh. Oke. Om Erik. Ya. Waduh. Om Dimas ini tadi yang bawain aku. Jadi Ya. meskipun cuma deket ya, wah gila sensasinya naik turun. Saudara, saya agak Asik. kehabisan Asik kata-kata banget. dulu karena olahraga ini ekstrim sekali, tapi serunya banget Len. Serunya banget, boleh bang di tengah. Oke, aduh. Saya belum lupa lepas helm, tapi karena memang ya inilah salah satu safety kitnya untuk main motor cross atau motor trail ini. Ya ini, helm ini ya. Kalau kita lihat juga beberapa kit ini banyak, nanti kita jelasin lah. Pokoknya di sini kita udah sama Om Dimas dan Om Erik. Waduh, Yang jelas ini dari komunitas gabungan motor komunitas trail Om ya? Iya Ya. gitu. Dan Kalau- kali ini kita kasih tahu dulu dong kita ada di mana. Kita lagi iya, ada di kita kawasan Gunung Di Sindur. Kali Hambalang. Oh di Kali Hambalang ya. Pokoknya daerah Sentul Jawa Barat Om ya. Ya. Jadi kita lagi main-main sama teman-teman komunitas trail. Ini ada beberapa komunitas sebenarnya. Kalau Om Erik dari komunitas mana? Om? Jadi saya dari Ubas Ekstrim. Oke, Ubas Ya. Ekstrim. Ubas Om Dimas? Ekstrim. Dari Sparta Adventure Indonesia. Sparta Adventure Indonesia. Ini dua komunitas ini mas sering main bareng atau gimana nih? Iya, emang kita sering kolaborasi ya. Kadang-kadang setiap ada event besar-besar, kita bareng sama Sparta. Nah, ini tadi ini kan tadi kita udah jalan kemana-mana ya. Kalau Ya. saya yang belum pernah naik motor trail Ya. dengan lintasan ini tetap deg-degan. Ya. Tapi kalau dilihat secara kasat mata ini dengan teman-teman yang hobi main motor trail, ini jalanannya termasuk yang yang landai atau Dari awal kita berangkat sampai sungai ini deh. itu termasuk Sedang, Om, ya? ya. Sedang. Belum masuk. Jalur pemanasan ya Mas? Ya, Jalur masih pemanasan. Jalur pemanasan. Kalau kita pemanasan. Oke. Tapi tadi katanya ini udah agak mules, jalur pemanasan udah agak mules ya. Saya lihat heart rate Om ya, udah sampai 135-an tuh. Kalau ya buat saya Len, ini yang pertama kali banget cobain, pernah sih naik motor cross kayak gini, cuman di jalan biasa kan Om. Di track yang tadi yang saya sudah rekam untuk Anda juga saudara, saya pakai GoPro. Tadi saya udah lihat juga jalanannya. Buat saya dak-dikduk Mana yang paling serem? Kalau pas nanjak lebih aman lah ya, tapi pas turun itu Pas Om, turun ya. Ya. Ada tekniknya Tadi sendiri Valen nggak? bilang Ada tekniknya. katanya Iya. Ya. Iya. Sini Agak sama pegel. ini agak lumayan apa ya? Pegel. Pegel ya. Iya. Padahal kalau sebenarnya dilempesin aja men katanya. Lemes aja, santai. saja. Pas Jadi- turunan ya. Turunan. Ya, santai. Pantainya agak mundur dikit, jadi ban belakang nggak naik gini. Oh Oh, berarti memang Iriana belum Iya. akrab sama motor trailnya. Iya. Tapi kalau misalnya baca nih, Om, Iya. motor trail ini ada motor trail, motor cross, dan Benar. juga ada enduro. Iya. Nah, ini yang dipakai Yang kita Yang gunakan mana? kalau Oh. tiga ini nih Om, Boleh. beda-beda atau Enduro sama? ini. yang ini. Yang ini enduro. Ini Mas punya ini. Oh ini enduro semua. Ya. Oh, kalau ini masuknya rally lah. Rally. Rally. Untuk semi 20 pos, jadi ada aspalnya juga. Iya. Terus jalurnya ya masih gini tuh motor ini masih bisa. Oh. Tapi kalau yang udah masuk single track yang cuma satu ban, Iya. motor ini nggak untuk peruntukannya lah, nggak proper. Karena bannya juga terlalu besar ya. Betul, ban terlalu besar dan gear clearance-nya terlalu rendah. Rendah. Ini kalau dari tiga motor ini nih Om, sebenarnya sama yang Anda pakai tadi nih, Nah, ini udah dimodif atau standaran pabrik nih? standar semua ini. Standar Oh, iya, semua. iya. Standar semua. Tahu nggak yang beda motor trail, motor cross, motor enduro sama motor biasa? Apa? Gak ada spionnya. Iya ya, emang gak ada spionnya. Iya. Iya, Masih mau ngaca kan tadi? Iya, biasa lah. Kalau cewek kan biasa agak narsis gitu ya. Tapi, Sebenarnya motor ini ada spionnya, cuma tahu karena mau main jadi dilepas dulu. oh tapi emang kalau dari pabrikan ada? Ada. Ada. Pabrikan Semua ada. Semua Oh, ada. semua. Termasuk ada. motor ini ada semua. Lah nggak bahaya ta? Nggak Kalau bahaya. kalau Kalau nggak bahaya. Iya, kalau spionnya nggak dipakai nggak bahaya. Nggak Gimana bahaya. mau lihat Justru bedanya ganggu belakang? kalau ada spion. Iya. Kalau enduro tuh mengganggu banget kalau kita masuk ke hutan, jalan yang menyempit, jalan yang ngerel, satu motor itunya apa pohon-pohonnya suka nyangkut. Oh iya, tadi juga udah ada experience tuh, ada memang ranting pohon yang dia kena ke bahu jalan. iya. Memang kita pasti agak kena, dan kalau spion itu misalnya dia ranting-rantingnya bercabang itu bisa nyangkut Iya, ya, iya. Bang, ya. Oh Nah, oke. kalau komunitas-komunitas yang memang tergabung di sini emang seringnya main ini ya, bukan lintasan Om. Ya, Kita sebutnya enduro itu ya. enduronya kita. Jadi memang tadi saudara kita seperti apa ya, menembus
gunung dan perbukitan, Ya, kemudian gitu. tadi kita juga lewatin sungai. Nah, di antara itu kita juga lewatin sebenarnya permukiman penduduk ya. Iya. Iya. Jalanannya bagus. Nah, waktu itu Om, kita kan juga pernah dengar tuh beberapa waktu yang lewat lah ya. Iya. Itu beberapa komunitas trail waktu itu ada di pekarangan Edelweiss yang kemudian juga waktu itu sialnya adalah Edelweiss-nya jadi agak rusak lah. waktu itu. Rusak. Oh, Sama event yang di pertanian. Bandung ya? Iya, Ibadah di Bandung. Kalau Om Erik dan Dimas sendiri ngeliatnya gimana tuh? Nah, itu pertama salah dari panitianya, kurang koordinasi dari Tracknya yang lingkungan. disiapin ya. Itu kan track buat trekking ya, buat hiking. Jadi emang kita di Sentul ini, Hambalang, Gunung Pancar, Bogor dan lain-lain itu kita punya jalur sendiri untuk enduro. Jadi nggak mengganggu trekking. Iya, iya. Jadi Oh, memang udah beda, biasa juga beda dipakai. jalur. Iya, iya. Jadi di situ kita juga buka jalur lagi, kita kasih warga warung, Iya. kita juga ada baksos untuk bangun musola. Oh, bahkan sampai situ ya? Iya, kita sebenarnya banyak positifnya. Cuman gara-gara event yang di Bandung kemarin itu agak tercoreng sedikit lah dunia itu. Berarti memang sebenarnya meskipun ada tanaman itu ya kita sebenarnya bisa buka jalur sendiri Buka ya. jalur Dan sendiri. memang nggak boleh ngerusak ya. Nggak Apalagi boleh itu memang rusak. punya warga. Oke. Kita pun nggak boleh buang sampah sembarangan di hutan. Dan sebenarnya kan kalau masalah buka jalur teman-teman mau pakai untuk kompetisi dan lain-lain itu sudah ada izin dan lain-lain. Om, Ada ya? semua. Kalau kita bikin event tuh semuanya udah ada izin. Iya, iya. Kita masuk jalur, misalkan event apa tahun ini di mana kita buka jalur, habis itu kita tutup lagi. Nggak Oh. boleh buat selanjutnya. Kalau event besar begitu. Noted. Nah, itu penting juga ya, Ya. karena bagaimanapun ekstrim olahraga ini melintas batas alam dan lain-lain tetap menjaga alam itu sendiri ya. Karena Ya. tadi kan izin dan lain-lain juga sudah Izin. jelas. Nah, kalau untuk trek main-main di wilayah Sentul ini memang terbiasa melewati jalan ini atau gimana? Soalnya tadi kalau misalnya dilihat ya, warga masyarakat ini kan kalau motor Udah trail biasa itu ya kan, kelihatannya? kayak gahar gitu ya suaranya. Kalau bisa dibilang berisik gitu lah katakanlah kasarnya. Tapi warga di situ kayak ya silahkan lewat gitu. Memang Karena termasuk kita itu setiap ada warung berhenti. Oh, iya. Jadi Bisa. support UMKM. Ya support biar Gitu. orang di daerah penerimaan satu dalam sama ya. lain ada gitu ya. Kadang kita pas main ada warga minta ini musola nih kurang bantuan ini, kita dari tim dari teman-teman kumpulin buat baksos. Ya. Nah, itu. Bisa dibilang tim Ubas Ekstrim ini komunitas ya cukup paling besar lah di Hambalang di sini Ya. sama di Indonesia. Di Indonesia. Jadi saat lagi main mereka pasti akan punya masa yang banyak sehingga untuk masuk ke warung social impact-nya itu cukup besar. Cukup besar ya. Oke. Oh, ini kan kita ada di pos pertama lah ya. Iya. Kalau naik gunung ini pos pertama gitu. Iya. Berarti setelah ini akan lebih Tanjakan lagi. Ada Kita tanjakan masuk lagi. tanjakan-tanjakan Levelnya naik ya? lagi. Iya. Wah, levelnya. Kalian nggak cuma pemanasan, jadi mending kamu harus makan snack dulu ya. Biar tapi nanti- saya juga mau nanya satu hal dulu Om. Teknik. Soalnya kan saya baru banget nih. Iya. Kira-kira yang harus saya perhatikan nanti ketika di trek yang selanjutnya ini apa Om? Trek selanjutnya biasanya orang berkendara tuh kan pandangannya dia lebih dekat ya ke bawah gitu. Pandangannya lebih jauh Lebih ke jauh depan. ke depan. Jadi nanti motor ini akan mengikuti arah pandang kita kemana. Oh Oke, iya akan itu. ini feeling kita juga akan Ya. ke bawah ya. Iya. Dunia enduro ini semakin rame karena dari sepeda, hobi sepeda kemarin sempat rame, sekarang sepi. Terus teman-teman yang biasa main di aspal, sekarang mereka lebih main ke enduro karena ketagihan waktu makan siangnya tuh kita ngeliwat. Nah, Lari. aduh, pas Itu banget aja nih, sih. Om. Kalau di mall nggak ada. Ini bisa baca pikiran Iya. Pak. Kalau di mall nggak ada. Saya Tapi juga tidak adanya di bunyi. hutan aja. Bunyi. Tapi yang penting banget sebelum Iya. mulai, walaupun mulainya pagi-pagi itu harus sarapan dulu. Iya. Karena memang ini menguras fisik juga. Iya benar. Saya yang lumayan biasa olahraga Om, lumayan pegal-pegal juga. Tapi karena kita menuju makan siang nanti, Ya, kita harus siapa lebih tahu semangat nanti lagi. masih ketagihan. Jadi sampai ketemu di track selanjutnya ya. Kita Oke, juga akan Akan saya rekam makan juga di untuk sana. Anda. Nanti kita lihat Yo. Valen di Bonjeng seperti apa. Bye. Come on. Usai juga.
Gokil. Kita coba dulu helmnya. Luar biasa. Saudara, Menuju ke saya pos kram. ini. Sampai sini tangan saya kram. Kram. Tapi itulah ya butuhnya pemanasan ya. Oke, tapi kalau aku yang dirasain beda Irianda. Ini gimana Aku- yang dibonceng? Nah, yang dibonceng itu yang paling dirasain adalah debunya. Debunya di belakang ya. Iya, udah pakai kacamata, tetep aja kayak aduh kelilipan nih. Bener, kacamata kita soalnya nggak apa professionally equipped buat ini gitu Iya, kan. Cuman tetap bener. lumayan lah. Iya. Nah, kita kenalin dulu Len. Di Oke. sini ada Om Dani Ya. dan juga Farhan. Om Farhan. Om Ini Farhan. dari komunitas Saya dari komunitas Rimbaret Tim Indonesia. Rimbaret Tim Indonesia. Oh, nah itu Kalau ini dari Ubas. dari Sparta Oh, dari Adventure Sparta. Indonesia. Sparta Adventure Sparta. Indonesia. Oke, ini karena kita tadi juga bilang ya di awal ya bahwa kita main di sini sama banyak Beberapa atau beberapa komunitas trail Iya. jadi satu. Waduh, tadi udah lewatin trek pos 2 lah istilahnya. Kita udah di pos 2, kita ngelewatin trek lagi. Tadi mungkin kita akan nanya-nanya lebih lanjut ya Len ya soal teknikal dan juga mekanikal dari motor trail itu sendiri. Bener. Tadi waktu ngobrol pertama kali, ketika naik motor trail pertama kali Iya. deh, itu tuh ngelihat temen-temen naik motornya tuh berdiri. Betul. Kenapa harus Salah satunya. berdiri? Jadi saya juga Apa- ngikut-ngikut kan. Iya, padahal ya duduk aja kelihatannya ya salah. Kenapa Dani, sih harus berdiri? Itu emang Bisa jelasin sedikit tuh. Heeh. Teknik atau memang ya Kenapa harus improvisasi? berdiri gitu ya? Heeh, Iya. Kenapa Seperti berdiri? itu mungkin bagian dari skill ya. Skill yang mungkin emang harus biasa atau terbiasa atau mungkin dilatih. Gunanya buat apa? Dengan berdiri mungkin kita handling atau pembawaan motor itu bisa lebih jadi responsif. Jadi kalau mungkin ada apa-apa, kita juga refleksnya lebih mudah. Dan membuat motor itu jadi lebih siap untuk mengatasi obstacle-obstacle yang ada yang kita lewati. Kalau dari Om Farhan? Ya, jadi berdiri itu kita posisi battle ready ya. Oh. Dan kenapa motor trail itu didesain dengan seat yang sampai ke depan? Ya. Ya, ini memang bicara tentang kembali lagi ilmu fisika ya, bahwa ada gravitasi dan posisi tubuh kita ketika obstacle yang misalnya tanjakan harus menuju ke depan agar kita tidak kalah dengan gravitasi. Makanya banyak para racer ya atau pembalap itu yang bisa nanjak sampai hampir sudut 90 derajat. 90 derajat. Nah, karena dia akan melawan gravitasi sehingga gravitasi dikalahkan dengan kecepatan dari si motornya itu. Kelihatannya dia kayak berdiri gitu. Ya, seperti berdiri ini, kemudian posisi badan maju. Kalau saya sendiri sebagai pemula tadi mikirnya ketika jalanan itu berbatu biar nggak sakit aja sih. Om, Iya, gitu. lebih aman berdiri ya. Ya. Dan lebih apa ya, iya benar sih, better Ya. ready ya. Kita jadi Oh. lebih confidence lagi. Confidence, Betul. refleks juga kita udah siap gitu. Apapun yang terjadi kita sudah bisa handling itu motor, kuasai motor lah. Kalau trek tadi kita lihat itu jalurnya batunya luar biasa ya. Luar biasa. Lebih banyak nanjaknya juga. Tadi juga ada salah satu temen yang bannya kelihatannya bocor juga. Nah, ya. itu juga kita mau itu tanya kan tuh. berarti halangan-halangan yang tidak bisa kita Iya, prediksi ya. dalam ketika main motor berkendara. Heeh. cross atau motor trail ini apalagi Iya. khususnya yang enduro ya. Om Farhan ini lebih Iya. apa namanya paham sekali tentang mekanikalnya. Itu betapa pentingnya Om kita harus prepare Iya. mesinnya, suspensinya, bannya itu yang benar-benar cocok dengan medannya. Oke, spesifikasi dari motor trail khususnya enduro itu memang didesain khusus. Yang pertama roda ya, atau ban atau wheel set itu yang paling umum adalah ukuran 21 inch Yes. di depan dan 18 inch di belakang. Nah, untuk Lebih gede lah gitu ya. untuk profil dari bannya itu profil kasar ya, dengan kompon tergantung musim. Jadi ada musim hujan kita menggunakan kompon yang relatif soft. Sedangkan ketika musim panas seperti sekarang kita agak hard ya. Iya. Oh, beda ya? Oh, beda ya, baru Jadi tahu. ban trail itu ada soft, medium, dan hard. Tapi banyak yang pada akhirnya menggunakan yang medium sehingga bisa dua musim Dua-duanya. gitu ya. Oh. Yang hard itu biasanya untuk motor cross ya. Biasanya karena motor cross banyak menghantam Plastik. batu dan juga Obstacle-nya obstacle banyak. untuk jumping ya gitu. Lalu terkait dengan yang paling utama, motor trail itu sebetulnya bukan di mesin ya, tapi di suspensi. Suspensi ya. Dan Bisa geometri. ditunjukin dikit nggak sih Ya. kira-kira? Kita Oke, lihat yuk ini, suspensi yang paling penting tuh. Ini Oke, boleh. ini ya. Ada contoh, ini boleh dibilang yang Yang mana Om suspensi? Ini ya? fleksibnya lah kalau Oh. motor trail ya. Yang jelas kita lihat bahwa secara geometri motor trail pasti akan lebih cenderung tinggi di depan. Tinggi di depan ya. Karena untuk mempermudah sehingga sudut ini akan lebih memudahkan kita untuk handling. Ini dibutuhkan sudut
yang tertentu ya. Lalu dari Kalau dari sini mungkin Om bisa dilihat juga nggak? Oke, ini sama, ini kebetulan motor yang relatif lebih tua ya. Oke. Ini tahun 2012 ya. 2012 ini, sedangkan ini tahun 2022. Jadi selisihnya 10 tahun. 10 tahun. Jenis yang Kita beda. bisa lihat. Jenis yang Tak beda juga dan ya. yang Ya, dua tak. Ini dua sesinya beda juga Ini 4 tak, ini 2 tak. Oh. Nah, kalau dari harga memang motor 2022 ini sekarang sudah bisa mencapai 240 juta ya. Waduh, lumayan 240 juga. juta Iya, untuk dijatuh-jatuhin ya. Sayang ya. Saya mau nanya dulu Om Dhani. Tadi saya Valin juga sempat ngobrol kalau kita beli motor baru gitu misalnya ya, langsung main ke medan-medan seperti ini tuh bisa nggak sih Om Dhani? Mungkin kalau kita bicara soft atau main-main biasa mungkin bisa aja. Bisa aja. Tapi balik lagi, semua ada levelnya. Pada saat kita terjun di level yang lebih naik, pasti juga kita butuh skill yang lebih naik juga, dan masalah teknis motor juga mungkin harus Mengikuti juga ya? juga. Oh, oke. Dan kita juga harus mungkin kita sharing atau main juga harus ada temannya Iya. gitu loh. Terutama protektor ya. Jadi Terutama semakin safety. cepat Betul. protektor kita harus makin baik. Semakin baik. Protektor ini dari harga ratusan ribu sampai harga Ini di dalam sini puluhan ada nih, juta. Om, ya? Ada. Ada. Jadi Wah. ini protektor perut, dada, ya di belakang untuk punggung, Ada juga. tulang belakang. Kemudian ini untuk knee, Nih, Ini saya juga protector. pakai nih. tego, Dan juga buat ini. Elbow. elbow. Iya. Elbow. Valin juga Oke. pakai yang di elbow ya. Pakai. Nah, kebetulan yang dia pakainya yang di ini Itu yang paling penting. sama di mental. Bener sih emang. Masih Bener pemula sih. jadi mainnya nggak terlalu kencang-kencang banget, jadi masih nyoba-nyoba kan. Oke, nah ini sebelum kita nanti ke segmen selanjutnya ya, Iya. ini kan kalau dilihat ya memang nggak ada bagasinya ya si Iya. motor ini ya. Tapi ketika teman-teman ini perjalanan jauh, bahkan lebih dari berapa puluh kilo ya kalau Iya. misalnya sekali jalan gitu. Untuk antisipasi apa yang akan terjadi di jalan, apa mekanikal yang bisa dibawa, Iya. yang harus jadi serep Misalkan gitu. ban pecah gitu. Heeh. Bahan pecah itu yang pertama bisa diatasi dengan menggunakan stopper ya, yang paling umum. Semua motor trail enduro pasti dilengkapi dengan stopper. Stopper mana Stopper ya? itu ada di sini, jadi di sini ada pengikat dari dari ban luar, sehingga ketika kempes itu motor tetap bisa dijalankan. Dipaksa jalan. Ya, dipaksa jalan dan tidak sampai terlalu mengorbankan handling, apalagi sampai bannya keluar. Nah, motor trail enduro itu juga ada juga yang dilengkapi dengan ban yang sudah advance ya, tubeless atau apa yang anti bocor lagi gitu ya. Nah, itu tentu semua tergantung dari budget. Preferensi juga ya. Semua kembali ke budget. Dan untuk mengatasinya tentu banyak trik ya. Ada juga yang menggunakan kabel tis ya, kalau yang tidak menggunakan Oh, bisa ya pakai kabel sih. apa yang tidak menggunakan stopper itu diikat agar bannya tidak keluar, karena kalau sudah ban keluar kita sudah tidak bisa melanjutkan perjalanan lagi. Iya. Dan kalau kita posisi di hutan jauh dari mana-mana, jauh dari pertolongan, ya tentu pasti akan menyusahkan juga Nah, ya. itu ya. Iya. Butuh skill juga, kemampuan. Jadi jangan asal aku punya motor trail nih. Main lah ke hutan langsung. Nah, hati-hati Dan cadangan juga. bensin pasti ya. Iya, ini nah. ya. Om Dhani, Om Farhan ngomongin Rimba Raid ini juga, ini kan ada tim Indonesia. Iya. Ini bukan event sembarangan. Iya. Ini adalah salah satu event yang diikuti oleh salah satu komunitas juga Iya benar. di luar negeri. Nah, detailnya Jadi seperti kejuaraan apa? dunia ya. Itu dia. Bahkan ada atlet yang di sini. Nah, Nanti kita akan tanya langsung, ada atletnya di sini. Kita akan juga atlet penggembira. sama ada malah gitu. Karena dapat podium ya. Podium nanti kita satu tim akan- ada 2 orang yang bakal podium. Kita bawa langsung tanya nama langsung baik tuh sama Indonesia. atletnya dan juga Siap. manajer timnya setelah jeda tetap di Sabri Indonesia akhir pekan. Kita lanjut jalan lagi. Ayo. Let's Come go. on. Gaspol. Oke, terima Kembali kasih lagi. Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia akhir pekan. Waduh, sekarang ini kita sudah ada di pemberian terakhir di dalam satu lintasan ya, Puji satu Tuhan. trek. Iya, alhamdulillah. Gimana tadi sudah ngelihat juga lintasan Kelihatannya itu yang paling sulit ya. kebun apa tadi Om? Singkong. Singkong. Kebun Itu singkong jalanannya tadi. sempit banget ya. Sempit Irianda. banget jalanannya. Saya Valin gimana testimoninya tadi? Wah, itu Sebagai ini bonceng. itu benar-benar ngeri ya, udah naik turun. Abis itu di mana ada
ekskavator yang kejebak di Iya. situ kan. Berarti itu kan kita Itu di luar skenario, itu saudara. di luar skenario. Jadi Dan yang pas kita eskavator itu kita harus bikin jalur baru. Harus bikin Nah, jalur karena baru, aku pelan-pelan dibonceng, kan. karena aku tahu diri ya, karena bikin jalur baru itu ternyata susah Iya, ya. kamu Jadi turun aku harus itu ya? turun. Aku harus turun karena kan itu pengaruh sama beban Iya, juga iya. ya. Meskipun Tadi saya sempat gagal sekali ada tanjakan gitu Om, masih kagok lah ya. Sampai Terus jatuh akhirnya turun lagi dan dibantu tadi. Woi, gitu, mantap. bantuan. Berarti, Wah, berarti bisa naik akhirnya. bisa akhirnya. Terus pelan-pelan sampai. Terus kita juga mau ngomongin ini Om Erik, Om Adet. Nah kalau Om Adet ini dari RRTI namanya Rimba Red Team Indonesia. Rimba Rate Om ya. Nah ini Betul. Rimba Rate Tim Indonesia. Itu Om bisa diceritain nggak Rimba Rate sendiri? apa ya? Perlombaannya kayak gimana? Katanya di Malaysia itu ya? Ya betul. Jadi Rimba Red ini sebuah perlombaan motor dual purpose, gitu, yang mana menghadirkan beberapa kelas motor yang akan ikut serta di sana. Ya, bukan motor trail aja, melainkan motor kelas besar, ya, cc besar, tapi yang motor yang legal di jalanan ya. Jadi ikut, gitu. Jadi Jadi trail itu disebut karena cc-nya ya? betul, gitu. Jadi Rimba Red ini pesertanya bukan dari banyak yang dari biker biasa aja, gitu ya, ingin men-challenge ya skill dia di perlombaan ini. Oke. Untuk kemudian menjadi profesional. Betul. Oh, oke. Siapapun bisa ikut ya. Bisa aku yang bisa ikut. Nah, kemarin kalau dari Indonesia sendiri berarti kemarin pertandingannya di Di Malaysia, di daerah Malaysia. Pahang. Pahang. Itu Indonesia gimana tuh? sendiri gimana antusiasnya? Ada berapa orang yang diberangkatkan? Berapa tim kita kemudian prestasi dapat apa tuh kemarin? Cukup antusias ya Om ya. Cukup, Gitu. alhamdulillah. Dari tim kita juga perwakilan dari Ubas Extreme Sparta, kita berangkatin tiga pembalap ya. 3 pembalap. Wawan Kadri, Benny Acong, dan Dani. Kebetulan Wawan Kadri di kelas C nomor 2, Benny Acong nomor 3. Oh, itu dapat ini maksudnya ya? Dapat maksudnya dia Podium. apa? Podium Podium ya? semua. Oh, alhamdulillah. oke. Itu Mas Dani dinilai dari waktunya ya, itu? Nilai waktu, Nilai waktu. Iya. Dan Dani itu finisher ya? finisher. Finish. Alhamdulillah. Bisa finish juga, ceritanya juga dinamikanya luar biasa Om ya? Ah, betul. Boleh Jadi Om cerita sedikit. ah, kebetulan saya sudah ikut Rimba Red sudah 2 kali. Oh, udah pernah juga Om? Ya, tahun ini saya ingin mengajak teman-teman khususnya rider-rider di Indonesia mencoba men-challenge ya, gitu, skillnya di Rimba Red gitu. Tahun ini Rimba Red Indonesia membawa 10 rider. 10 rider gitu ya. Alhamdulillah kita ada Om Yuli Kadek dari Bali, alhamdulillah di urutan 10 besar nomor 7. Besar, podium. Yang lainnya finisher gitu ya. Sebab tahun ini lumayan agak sulit gitu ya, karena harus melewati beberapa sungai gitu. Yang di situ kalau kita gagal melewati sungai terjadi motor kita trouble. Ya, gitu. Saya juga tadi nyobain lewatin sungai dikit dan itu memang beda sekali ya. Licin. Iya. Iya kan? Licin terus lagi pula kalau mesin kena air pasti kan ada trouble-nya ya. Ada trouble sendiri Om ya pasti ya? Meskipun Oh. memang udah didesain kayak gitu, tapi kan ya tetap ada. Tapi dari ini Ubas sendiri. Ekstrim dari RRTI semua riders Iya, membawa safe semua, Indonesia. Iya. bawa Indonesia dan semua safe. Semua safe, alhamdulillah. Wah, luar biasa, mantap. Keren. Ini kalau misalnya di sini kita pengen lihat nih, kita kan kalau ke Malaysia jauh nih. Iya. Kita juga kalau nonton dokumentasi kan mungkin ada tepu-tepu gitu. Benar. Coba deh di sini kelihatannya ini kan ada lintasan Ada yang lebih cerita ekstrem sendiri ya. saudara. Ini bisa diceritain mungkin Om Erik atau Om Erik. Ah. Ini tuh apa sih sebenarnya? Ini namanya tanjakan Jarvis. Heeh. Jadi Enggak, rider jangan bilang motor naik sini. naik. Jadi ini dinamain tanjakan Jarvis karena rider internasional nomor 1 waktu itu ya. Tahun berapa? Tahun 2016-17 lah ya. Jarvis yang buka tanjakan ini. Oh, namanya Dinamain Jarvis. tanjakan Jarvis. Oke. Ini elevasinya bisa berapa nih kemiringannya? Kemiringannya berapa derajat? Ini kalau ya? dulu berarti 90 bisa ya? Ada, dulu ada. Oh, mungkin karena memang udah kena waktu gitu kan, Ya. jadi agak terkikis gitu ya. Nah, informasinya saudara, selain riders pejantan ini ada juga serikandi di jagoannya Iya, komunitas Lady trail. Bikers ini Ya. Dan ada. kita akan langsung challenge mereka untuk siapa yang berani Oke. naikin tanjakan Jarvis dan berhasil smooth sampai ke atas ya. Kita langsung lihat berikutin. Oke, Om? Oke. Kita langsung Lihat ya. sana. Oke. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Udah ada di samping kita di sini. Tadi lihatnya deg-degan ya Yanda ya. Ini kok bisa ya naik? Udah biasa banget ya? Kang Om, kalau Kang Om udah biasa ya? Alhamdulillah udah biasa. Udah biasa. Terus aku Smooth yang lihat banget. mereka kayak mau
mau pulang aja ke Palmerah. Nggak usah. Dari bawah situ loh, dari naiknya. Hebat banget. Ini yang para lady bikers Dan para ini. apa kita sebutnya Sri Kandi ya? Iya, Sri Kandi Wah. ini cuma di tengah. Wih, naik. Makanya. Udah kayak nggak bisa ngomong apa-apa Irianda. Jadi kita putuskan siapa yang akan dapat hadiahnya. Karena saya yang bawa, saya akan memberikan ke teman-teman saya. Para Sri Kandi. Yeay. Nah, untuk Udah selalu keren. Om Benny dan juga Om Wawan, nah ini kan kemarin walaupun juara di RRPI podium 3 ya, podium 2. Iya, alhamdulillah. Saat ini tidak menang dulu ya. Udah kenyang juaranya. Diberikan kepada Lady Bikers dulu. Nah, di sini ada kita kenalin lagi kali ya, Kang Wawan, Kang Benny, di sini ada Mbak Lady, Mbak Putu, dan juga Mbak Gurun. Nah, tadi dari para Lady Bikers ada satu yang agak kesulitan pas di akhir tuh. Mbak Putu, itu gimana tuh ceritanya? Apa yang dirasain? Gitu. Jadi sebelumnya itu emang saya punya trauma di tanjakan ini juga. Pernah cedera? Pernah cedera sampai motornya guling-guling ke bawah, tapi sayanya alhamdulillah aman. Nah, Oke. ini coba lagi. Baru tadi coba lagi? Coba Tapi waktu itu juga di medan yang kayak gini. medan ini juga sama. Si Jarvis ini juga? Iya. Oh. Jadi sempat punya trauma, akhirnya coba lagi. Ya gitu tadi sempat licin juga, habis gitu kan memang jalurnya kelihatan licinnya. Iya. Jadi ban depannya apa sih nggak nginjek rel, akhirnya banting kiri. Tapi tadi sempat nyoba lagi dan Sempat nyoba. Iya. akhirnya berhasil. Alhamdulillah. Tapi jadi ada sakit gitu nggak sih kalau Nggak, pas aman, nyari gitu? alhamdulillah, aman. Oke. Nah ini kalau teman-teman ini yang cewek ini memang kenapa bisa suka Awalnya kenapa bisa nyebur ke coba Awalnya tuh karena diajak-ajak temen. Iya, diajak-ajak temen. Jadi akhirnya jadi hobi. udah berapa tahun berarti mainan mobil motor ini Dari awal Covid. oh udah 2020 awal ya? 2019. oh berarti anda termasuk yang beraktivitas di luar di sana aja Ini kan jaga jarak bro. Ada yang lebih juga kan? Iya. Kalau Mbak Putu, boleh dulu. Kalau aku memang asalnya dari pembalap, Pak. Oh, pembalap ya Iya, aku balap dari 2009. motor. Terakhir ya, dengan motor yang sama motor drag, motor road race, mobil isom, Wah, aku balap semua. Gestrek motor juga. drag juga. Cuman aku baru vakum tuh dari 2001. Kawan ini dulu. Vakum dari 2001. Oh, vakum udah lama berarti ya? Iya. apa alasannya apa juga ada Pengen nyobain. Sebelumnya aku cedera 2018, aku sama lagi balap kayak ya udah langsung jatuh aja gitu. apa yang luka Ada saat patah. patah di bagian Jadi kita mengurangi. belikan Oke. Nah, kita sekarang bahas juga sama para apa sih bisa bilang kebanggaan Indonesia sebenarnya. Dari Indonesia Kemarin karena teman-teman ini yang di dapat Rimba podium Raid. dari Rimba Raid yang di Malaysia, Malaysia Pahang ya? itu teman-teman dapat podium dan mewakili Indonesia. Nah, jadi Itu bisa diceritain gak sih kalau ketika balapan di tahun ini berarti ya kemarin udah selesai ya? Kang Wawan gimana tracknya kemarin? Dan kok bisa dapat podium 2 tuh? secara kompetisi gimana nih? Utamanya kan ini kan lawan teman-teman pebalap dari luar negeri ya. Dari berapa negara tuh? Ada 24 ya? 24 negara kok nggak salah ya. Gimana sensasinya? Sensasinya sih apa sih? Saya baru pertama kali sih main rally, cuma ternyata itu jalurnya tuh nggak sesusah seperti enduro, cuman dia panjang, sehari itu 140 kalau nggak salah, 240 beberapa hari gitu ya? sehari. Oh, seharian. 240 240 km. ya. Dan tantangannya sih apa sih, karena motor besar, rally kan biasanya pakai trail yang ringan, jadi itu sih tantangannya. Sempat ada kendala trouble di jalan gitu nggak? Kalau kendala trouble sih nggak pernah, cuman jatuh bangun Jatuh bangun ya? ya, karena motornya berat. Om Wawan sama Om Benny beda ya untuk jenis motor yang dipakai saat itu? Iya betul, aku beda. Oh, beda kategorinya ya? Iya beda kategori. Oh, Beda kelas. kalau Om Benny? Aku di kelas A, ini motornya dari 1000 cc ke atas. 1000 cc kan? Lebih berat lagi Iya, ya, jadi gitu big ya? bike adventure Oh. yang 1000 cc mainnya di kelas A. Kayak gitu. Nah, awalnya emang Awal mainnya terjunnya langsung dulu, 1000 yang sisa itu apa gimana? Enggak sih, kemarin tuh saya perdana bawa 1000 cc untuk race. Nah Oke. sebelumnya paling di bawah 500 aja, di bawah 500 cc, cuman itu perjalanan aja kita touring santai. Kalau untuk kategori itu lawan mana? Negara mana yang paling sulit? Saat kemarin itu Thailand, Thailand karena mereka benar-benar prepare kan dari motor sampai pembalap pro-nya turun. Oh. Ya lebih siap mereka.
Tapi kalau Kang Mendy sendiri sebenarnya pembalap pro di Indonesia juga? Enggak, kalau saya sih sebenarnya lebih ke hobi. Lebih ke hobi ya? Lebih ke hobi. Kalau yang ini? Oh, kalau Mas Wawan Nah, beliau coba ini ya. boleh. Berarti nih, wah ketangkep nih. Gimana? Informasinya Kang Wawan sudah beberapa tahun ini juara enduro di Indonesia, betul ya? Alhamdulillah. Apa nama kejuaraan itu? Kemarin Black Parade, Black juara Parade. satu. Kalau itu beda sama RT? Beda. Rimbarit? Rimbarit beda. Lebih ke apa tuh kalau Black Parade? Kalau Black Parade itu dia di Indonesia aja sih. Cuman benar-benar hard enduronya Indonesia lah. Oke, udah terima kasih teman-teman sudah Terima berbagi kasih. informasi bareng kami. Terima Sukses kasih terus. juga. Jadi sampai sini dulu aja Ya. obrolan kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Valentina Sitorus. Saya Rian Maranus pamit. Sampai jumpa. Kita lanjut jalan balik dulu ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih guys.